Oke, saya lanjutkan. Tadi P2 itu kan namanya beban itu harus disalurkan sampai ke bawah. Jadi tidak mentok cuma sampai di minyak sini aja ya batas. Cuma tapi tetap disalurkan ke bawah. Makanya kita buat lurus seperti ini. Kenapa tidak segitiga? Karena sudah berbeda jenis zat cair ya. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian kita lanjut untuk mencari pengaruh minyak air ya. Bagaimana bentuk tekanannya? Tetap yang namanya tekanan pada zat cair itu pada sisi vertikal gitu ya, maka dia berbentuk segitiga karena terpengaruh oleh kedalaman, ya kan? Maka kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Nah, yang bawah ini bukan lanjutan dari yang atas ini bukan ya, tapi ini adalah seperti ini punya minyak, cuma di sini punyanya air. Mulainya dari batas minyak dan air ini. Gitu. Sehingga P2 sama dengan P1, karena kan P1 tadi ini. Ini P1, ya kan? Kemudian P2 berarti P1 ini P1. Ini P1, ya kan? Ditambah Rho air G sama H air, gitu ya. Bentar ya, saya Nah, di sini ya, yang segitiga. Kemudian yang ini P1. Nah, seperti ini ya. P1 ditambah Rho air, G sama H air dari sini, ya kan? Kalau yang atas bentuk segitiga, yang bawah berarti bentuknya apa ini? Trapesium. Nah, dari sinilah ya proses terbentuknya ini itu dari sini. Gitu ya. Berarti P1 tadi yang mana yang atas? Kan turun ke bawah. Kita buat dalam masih Newton ya. Kemudian ditambah 1000, Rho air kan 1000 kali G 9,81. H airnya berarti adalah ini 1,25. Jadi totalnya berapa? 18.884,25. Jadi kalau kita jadikan kilonewton dibagi 1000 ya. Seperti itu. Oke, kemudian setelah kita tahu tekanannya, maka kita cari gayanya. Hati-hati ada kata gaya ya. Kalau tekanan itu satuannya adalah kilonewton atau newton per meter persegi. Kalau gaya maka satuannya adalah newton. Sehingga gaya itu merupakan tekanan dikalikan dengan luas. Luas, ingat ya. Oke, pertama kita cari gaya tekanan pada sisi arah panjang. Panjang. Panjang itu berarti yang mana? Panjang itu berarti yang ini. Ya. Panjang. Nah, kita lihat di sini tadi kan prinsipnya luas ya. Dikalikan luas gitu ya. Nah, kita lihat dulu bentuk arah panjang itu adalah berarti sepanjang ini. Pada arah dinding ya. Dinding panjang. Pada sisi arah panjang di dindingnya. Nah, dinding panjang berarti yang ini. Kalau kita lihat berarti ada apa bentuk tekanannya? Nah, yang pertama di sini di minyak itu ada segitiga, yang di bawah ada trapesium. Sehingga kalau saya proses maka
FL setengah kali P1 kali HM. Itu dapat dari mana? Maksudnya adalah luas segitiga ini. Segitiga ini berarti apa luasnya? Segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah P1. Tingginya adalah H minyak ini. Ya, setengah P1 kali H minyak. Oke. Kemudian bentuknya apa lagi? Trapesium. Ya, trapesium berarti adalah trapesium rumusnya adalah alas kali dasar bawah atas tambah bawah dulu ya, bagi 2 kali tinggi. Tinggi itu harus tegak lurus terhadap alas. Makanya di sini kan P1 ditambah P2. Ini kan P2 segini. Dibagi 2. Sebentar ya. Oke, selanjutkan ya. Berarti rumus ini itu adalah sebenarnya rumus segitiga, ya ini rumus trapesium. Harus hafal ya, segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Lihat aja gambarnya tadi. Alasnya berarti adalah yang P1, tingginya adalah H minyak. Kemudian untuk apa namanya? Trapesium rumusnya adalah atas itu bagian atas ini ditambah bawah dibagi 2 kalikan dengan tinggi. Syarat tinggi adalah harus tegak lurus terhadap alas. Ya. Nah, udah ini rumus luasnya dikalikan dengan ini kan tadi ditanyakannya adalah gaya arah panjang. Ya udah kalikan dengan panjangnya yaitu 2,5 meter. Seperti itu ya. Maka setengah ini 6,6215 kali 0,75 ditambah ini juga 6,6215 175 ditambah 18,88425 kali setengah kali 1,25 kali 2,5 maka ketemu 46,061 satuannya kilonewton saja ya karena gaya. Kemudian kita cari gaya tekanan pada sisi arah lebar. Lebar berarti tetap pada dinding ya. Dinding apa aja yang tekanan pada dinding sama seperti tadi arah panjang. Sama ya, seperti arah panjang tadi. Cuma bedanya kalau sekarang dikalikannya dengan lebar. Karena ditanyakan adalah arah lebar kali 2. Maka ketemu 36,8488 kilonewton. Kemudian bagaimana cara mencari tekanan pada dasar? Kalau pada dasar berarti lihat bentuk pada dasar itu ya sudah berarti yang paling bawah yaitu P2 saja, ya kan? P2 saja. Berarti kalau kita gambarkan gini, kalau saya gambarkan pada dasar ya, kalau ini nggak digambarkan. Dasar itu karena dia kedalamannya paling bawah ya kan, maka tekanannya ya P2 saja. Jadi kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Ini seperti ini pada dasar tekanannya. Kemudian kita beri ini ya, panah-panah. Kayak kasih warna ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kan? Dimana yang paling bawah nilai gayanya ini, tekanannya ini nilainya P2. Karena kan dia di posisi paling bawah. Seperti itu. Ya. Nah, maka cari luasnya berarti bentuknya apa ini? Persegi panjang, ya kan? Tingginya adalah ini P2, ini tingginya P2, gitu ya. Kemudian panjangnya adalah ini panjang L-nya. Ya kan? Berarti ini P2. Ini P2-nya. Ini P2. Oke.
kemudian yang bawah adalah lebarnya. Maaf, panjang ya. Cuma kalau di sini dikatakan dasar, yang namanya dasar itu berarti apa? Ya ada sini panjang, kemudian ke belakang adalah lebarnya. Makanya dikalikan dengan B. B itu kan lebar ya. Ini L-nya. Nah, kemudian yang belakang kalikan B. Karena kan tadi prinsipnya luas alas, ya kan? Luasnya dikalikan dengan, yang ditanyakan apa pada dasar, ya. Intinya membentuk suatu volume, seperti volume. Seperti itu. Jadi rumusnya adalah P2 18,884 kali 2,5 kali 2. Itu 94,4215 kilonewton. Seperti itu. Sebentar ya. Oke, selanjutnya tugas silahkan dikerjakan ya. Saya cukupkan untuk materi hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.